Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsani ilaihima wa hasana ala ihtinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janah min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. وقال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وبعد والhamdulillah. Yang mulia dan kita muliakan bersama guru kita bersama Syekhul Fadil As-Sayyid Al-Mahbub Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keturunan yang banyak yang menjadi penerus ilmu-ilmu beliau, yang menjadi penerus datuk-datuk beliau, yang menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyiarkan agama Islam, di dalam i'la kalimatillah bijahil habib. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan daripada pembacaan maulid yang baru saja kita baca. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, amin ya rabbal alamin. Wa ila kafatil habaib al-mahbub lil abna'i sayyidil walid al-habib Luqman bin Muhammad bin Ali al-Tayyib, khususan بالذكر al-habib Muhammad wal habib Hasan wal habib Ali bin Luqman bin Muhammad bin Ali al-Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau semuanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang meneruskan perjuangan datuk-datuknya di dalam mensyiarkan agama Islam, menjadi tanda-tanda syiar daripada tarekat Tijaniyah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur sayyidil wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hati mereka semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani, kepada para ulama, para habaib, para kiai, para hujjaj yang Al-Faqir tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wa hadirin ikhwani rahimakumullah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak dapat kita untuk menghitungnya. Sebagaimana nas dari Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kalau kita hendak menghitung jumlah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu niscaya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Karena dalam satu jam saja nikmat napas yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat untuk menghitungnya. Akan tetapi setiap nafas tersebut mahfuzun indallah. Kita telah lupa nafas-nafas yang kita telah lalui, kita lakukan untuk apa. Akan tetapi di sisi Allah semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengoreksi diri kita, mengintrospeksi nafas umur yang telah kita lakukan, kira-kira lebih banyak mana nafas yang membahagiakan Allah atau nafas yang membuahkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada pada diri kita semuanya. Tentu kita menyadari bahkan ibadah kita tidak dapat diandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena penuh dengan penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu sangat patut kita untuk memohon surganya Allah Subhanahu wa taala, memohon ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya raja syafa'atahu, mengharapkan dengan penuh harapan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah, di alam kubur dan di hari mahsyar, di yaumil mizan. Dan mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan syafaat tersebut terus menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mengharapkan syafaatnya Rasul? Dengan mensyukuri lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apapun kita mensyukurinya. Akan tetapi kafatul ulama, kebanyakan ulama mensyukuri hari lahir Rasul dengan membaca sejarah hidupnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena di dalam membaca sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengutip di dalam Al-Qur'an, memberikan firman kepada Sayyidul Wujud Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbit bihi fuadak. Setiap daripada sejarah-sejarah hidup Nabi sebelum engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kepadamu. Tujuan aku bercerita kepadamu tentang sejarah-sejarah Rasul sebelum engkau apa? Agar supaya imanmu bertambah kepada Allah, agar supaya hati kita terus tancap, fondasi kita kuat untuk mengikuti jejak-jejak daripada ulama-ulama, jejak daripada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam membaca sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Ulama berkata, membaca maulid ini ibarat kita sedang nelpon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Rasul pulang dari peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu peperangan. Kalau Rasul mau pulang dari perang dari jauh sebelum kota Madinah, suara kuda beliau sudah terdengar. Suara kuda beliau dan rombongannya sudah terdengar oleh masyarakat Madinah. Dan ketika mendengar suara gemuruh tersebut, mereka semua keluar dari kota Madinah untuk menyambut datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat tala'al badru alaina. Suatu ketika Rasul pulang bersama dengan sahabatnya dari peperangan, kemudian ada satu anak yang tidak sabar, rindu terhadap Rasulullah SAW. Sampai dia meninggalkan barisan penantian, dia lari mengejar daripada kuda rombongan Rasulullah SAW. Karena anak ini belum tamyiz, belum tahu mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan, dia lari maranin kuda yang lagi lari. Sampai di tengah jalan, akhirnya ibunya ngelihat anak itu di mana, dikejar. Anaknya udah ada di tengah jalan menghadang daripada rombongan Rasulullah SAW. Kebetulan Rasul ada di tengah-tengah, dihalangi oleh, dikawal oleh pada sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang anak ada di tengah-tengah jalan tersebut, kemudian oleh ibunya dipeluk anak tersebut agar supaya selamat dari injakan kuda-kuda sahabat Rasulullah SAW. Kemudian lewatlah sang kuda-kuda tersebut dengan meloncati daripada ibu tersebut. Sekarang kita diinjak kuda, taruhannya apa kira-kira? Ibu itu memeluk anak, taruhannya apa? Kasih sayang ibu terhadap anak, rela mengorbankan nyawa, ini terbukti. Betul enggak kira-kira? Sampai di kuda Rasulullah SAW ketika melihat ada ibu yang memeluk anak, berhenti sontak Rasulullah SAW. Berhenti Rasulullah SAW, berhenti semua sahabat yang ada di kanan kiri dan belakangnya. Ditanya sama sahabat, kenapa engkau berhenti wahai Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wagal, lihatlah kalian terhadap ibu tersebut. Apakah kalian lihat ibu tersebut sedang melakukan apa? Gala bala. Mereka menjawab galu bala. Mereka menjawab, kami faham dia sedang menyelamatkan buah hatinya dari injakan kuda yang mana taruhannya adalah nyawa. Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran lana. Rasulullah kemudian bersabda, kasih kabar gembira buat kita. Wallahi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, inni la arhamu lidzalikal walad min tilkal Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku mencintai anak tersebut, kata Rasul, lebih daripada ibunya sendiri cintanya terhadap anak, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, dan demi Allah, Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala mencintai anak tersebut lebih daripada cinta saya kepada anak tersebut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul terhadap kita lebih daripada cinta orang tua terhadap anaknya. Sekarang kira-kira kalau anak telepon orang tuanya, kangen, rindu, orang tuanya mampu untuk berangkat enggak, hadir enggak orang tuanya? Kita sekarang ini hadir ke sini kumpul rindu
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasul berkenan dah hadir di sini? Kalau Rasul hadir, kira-kira kita dikenalin enggak? Kalau ketemunya sekali setahun dikenalin enggak kira-kira? Kita baca maulid, baca salawat, bertamu kepada Rasulullah. Bertamu kepada Rasul. Sekarang Anda tanya, antum bertamu kepada seseorang, rombongan. Semuanya dikenalin nggak kira-kira sama tuan rumah? Ada yang dikenalin, ada yang kah? Oleh karena itu kalau bertamu sama Rasul, jangan keroyokan terus. Jangan terus-terusan rombong. Bawa asar dari pembacaan maulid ini, bawa bekas di dalam hati kita. Ayo kita sering-sering bertamu kepada Rasul. Baik dalam kesendirian atau beramai-ramai. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menguluk salam kepada saya kecuali Allah mengembalikan roh saya untuk menjawab daripada salam tersebut. Untuk menjawab daripada salam, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengutip dalam satu kitabnya, barang siapa seseorang yang memasuki rumah, baik rumah itu miliknya sendiri atau rumah orang lain, kemudian dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama. Kemudian Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tausiah, keluasan terhadap rezeki orang yang ada di rumah tersebut. Makanya kita dianjurkan rumah kita sering dihadirin oleh para ulama agar supaya rumah kita dapat keberkahan. Kita nggak tahu ulama datang banyak doa buat orang yang ada di rumah. Alhamdulillah maulid kita dihadirkan oleh ulama besar. Salah satu murid daripada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki yang barusan saya bilang mengutip dalam kitabnya hal tersebut. Dan ini diijazahkan untuk kita semuanya. Kita boleh baca kalau masuk rumah, baca Assalamualaikum. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca Al-Ikhlas. Kalau kita mau sayang kesian sama tetangga kita, kita baca Al-Ikhlasnya 3 kali. Dalam riwayat kalau baca Al-Ikhlasnya 3 kali, bukan cuma dia yang berkah, tetangganya semuanya berkah. Tetangganya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah membuktikan syukur kita kepada Allah dengan diciptakan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena apa? Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti akan saya tambah nikmat-nikmat saya. Wa la in kafartum inna azabi. Dan syukur kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita berterima kasih kepada Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kashifatus Saja, Imam An-Nawawi mengutip hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi." Hambaku, kata Allah, belum termasuk orang yang bersyukur kepadaku. Selama dia belum bersyukur, selama dia belum berterima kasih kepada manusia, yang mana setiap nikmat yang aku berikan kepada alam semesta ini, aku alirkan melalui tangan daripada manusia tersebut. Al-Imam Nawawi berkata, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul azma lana fi kulli ni'matin. Tidak diragukan lagi bahwasannya manusia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyampai daripada semua nikmat yang kita terima dari Allah adalah beliau Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pilihan-pilihan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti memasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala berbekalkan mahabbah murni, hanya berbekalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minasyakirin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bersyukur. Wahsyurna fi zumrati Rasulillah, wahsyurna wa iyyakum fi zumrati Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma tsabbit qulubana ala mahabbatih wa tsabbit qulubana ala nurih wa tsabbit qulubana ala ittiba'i sabilih. Mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita atas cinta kepada beliau, menetapkan hati kita atas terus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan maulid ini Rasul berkenan mengenali wajah-wajah kita yang penuh dengan dosa dan menyirami dosa kita dengan nurnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah ainur rahmatir rabbaniyah. Beliau adalah sumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya melalui Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat panjang lebar Al-Faqir berkata karena di sini ada guru Al-Faqir. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya baik untuk yang mengatakan atau yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita yaumil qiyamah bersama dengan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ucapan terakhir, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru atau kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.